wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang ikatan kimia. Kita bahas dalam ikatan kimianya adalah aturan oktet, jenis ikatan kimia, dan hibridisasi elektron. Mereview ulang tentang elektrovalensi karena elektrovalensi ini berhubungan dengan bab ikatan kimia ini. Jadi elektrovalensi ini adalah elektron pada kulit terluar atom. Nah, ikatan kimia ini terjadi antara elektron valensi pada tiap-tiap atom. Jadi perlu diketahui masing-masing golongan ada golongan 1A, maka elektron valensinya 1. Ini konfigurasi elektronnya. Jadi N ini menunjukkan kulitnya, S orbitalnya, 1 jumlah elektron valensi. 2A, 2. 3A elektron valensinya adalah 3. Begitu seterusnya. Saya ingatkan juga ada pola bilangan kuantum. Perlu diingat ada N kuantum utama menunjukkan nomor kulit, L ini azimut, M bilangan kuantum magnetik, sedangkan spin ini spin magnetik yang bernilai min setengah atau plus setengah. Ini tabelnya, tabel pola bilangan kuantum. Ini aturan-aturannya untuk konfigurasi elektron. Nah, ini contoh pengisian konfigurasi elektron yang benar. Misalkan pada orbital P ada 2 elektron, maka tidak boleh langsung berpasangan seperti ini. Tapi harus diisi 1, 2. Panah-panah ke atas dulu. 3 elektron berarti 1, 2, 3. 4 elektron berarti 1, 2, 3, 4. Bukan seperti ini ya. Ini urutan pengisian elektron dalam atom. Diisi mulai dari energi yang terendah, yaitu mulai dari kulit pertama, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Begitu selanjutnya. Nah, ini contoh pengisiannya 16s. Jadi, untuk konfigurasi elektron didasarkan pada nomor atom. Ini 16, bukan nomor massa ya. Jadi nomor atom. Ini beberapa tabel tentang unsur, nomor atom, konfigurasi elektron, kulit terluarnya berapa, elektron valensinya berapa, golongannya berapa. Jadi kalau nomor atomnya 21, berarti konfigurasi elektronnya 3D1, 4S2, ini elektron valensinya. Kulit terluarnya adalah 4, elektron valensinya ada 3, golongan 3B. Berarti golongan 3B ditandai dengan konfigurasi 3D, ND, NS. Ini juga selanjutnya seperti ini. Ini untuk latihan soal. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan melalui email saya. Nanti akan saya jelaskan. Nah, pada dasarnya ikatan kimia ini terbentuk karena adanya ketidakstabilan atom saat berdiri sendiri. Karena atom-atom akan selalu berikatan dengan atom yang lainnya untuk membentuk suatu kestabilan. Nah, kestabilan ini terbentuk saat elektron valensi tersebut memiliki berjumlah 8. Yang mana memiliki jumlah elektron valensi sama dengan golongan gas mulia. Makanya disebut dengan aturan oktet. Jadi aturan oktet ini kecenderungan atom bergabung bersama sehingga tiap-tiap atom memiliki elektron terluar sebanyak 8. Kecuali pada atom hidrogen yang mengikuti aturan 2 elektron valensi. Jadi ikatan kimia ini terbentuk karena adanya kecenderungan atom yang bergabung bersama sehingga memiliki elektron valensi 8. Karena pada saat atom memiliki elektron valensi 8, maka atom tersebut adalah stabil. Sama seperti seseorang, kalau sendirian, jomblo, itu tidak stabil. Nah, oleh karena itu, kita mencari pasangan yang dapat melengkapi, sehingga terjadi kestabilan. Sama dengan atom juga seperti itu. Ini pengecualian pada atom hidrogen, elektron valensi
atom hidrogen ini akan stabil saat elektron valensinya ada 2. Nah, pengecualian kedua yaitu pada atom helium. Jadi atom helium ini tidak membentuk ikatan dengan atom-atom yang lainnya karena atom helium ini sudah memiliki 2 elektron dengan orbital yang penuh. Jadi full with its 2 elektron. Nah, pada ikatan kimia ini kita menggunakan simbol Lewis, simbol titik. Jadi Lewis dot simbol ini merupakan simbol yang menunjukkan jumlah elektron valensi pada masing-masing unsur. Jadi ditunjukkan dengan tanda titik. Misalkan di sini H, elektron valensinya 1, maka 1 titik saja di sini. BE, elektron valensinya ada 2, maka ada 2 titik, 1, 2. Ini 3A, B, 1, 2, 3. Sama juga sampai 7A, berarti ada 7 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini namanya titik Lewis. Ini 8A, berarti ada 8. Pertama adalah ikatan ion. Ikatan ion ini terjadi transfer elektron. Ikatan yang terbentuk karena adanya transfer elektron. Terjadi pada atom logam dengan non-logam. Contoh senyawa NaCl. Jadi ini ikatan ionik, ini ilustrasinya. Jadi ada serah terima elektron. Yang satu melepaskan elektron, yang satunya menerima elektron. Yang melepaskan elektron bermuatan positif. Yang menerima elektron bermuatan negatif. Contohnya senyawa NaCl. Berarti Na ini ikatan ionik ada Li dengan F. Nah, Li golongan 1A, sehingga elektronnya adalah elektron valensinya 1. F golongan 7A, elektron valensinya 7. Untuk membentuk kestabilan, Li ini harus melepas 1 elektron, dan F ini harus menerima 1 elektron, sehingga F elektron valensinya 8. Oleh karena itu terbentuk ikatan ionik. Li plus karena melepaskan 1 elektron, dan F min 1 karena menerima 1 elektron. Ini elektron valensinya 1s2, 2s1 untuk Li. Sedangkan elektron valensinya F 1s2, 2s2, 2p5. Di sini elektron valensi ini, maaf, ini elektron valensinya 2s2, 2p5. Kurang 1 elektron untuk mengikuti aturan oktet. 7 kan berarti 8 kurangi 7 kurang 1. Sehingga saat terbentuk ikatan ionik antara Li plus dengan F min, maka elektron valensinya ini sudah mengikuti aturan oktet. Yang Li memiliki elektron valensi 2 sesuai dengan He, sedangkan untuk F elektron valensinya sudah 8 sesuai dengan golongan gas mulia Ni. Ini konfigurasi elektronnya. Nah, ini elektron valensinya di sini. Ini F elektron valensinya ada di sini. Nah, ini kurang 1 elektron sehingga terbentuk kestabilan. Maka S ini, elektron pada S ini akan diberikan ke F. Nah, sehingga Li karena melepas 1 elektron, maka menjadi bermuatan positif kalau melepas 1 elektron. Sehingga konfigurasinya jadi seperti ini. Dan F karena menerima 1 elektron menjadi F min. Ini konfigurasinya seperti ini. Sudah penuh elektronnya, sudah stabil. Terbentuk senyawa LiF. Nah, ini contoh ada Li plus F min. Ini ikatan ionik. Jadi seperti orang yang sudah menikah. Nah, what did the atom of fluorine say to the atom of lithium? Kamu melengkapiku. Tuh, jadi pada ikatan ionik ini terjadi serah terima elektron. Yang melepaskan elektron muatan positif itu biasanya unsur logam. Lithium ini masuk ke dalam golongan logam. Yang bermuatan negatif itu adalah menerima elektron. Fluorine ini bermuatan negatif termasuk unsur non-logam.
Ikatan yang selanjutnya adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini terjadi karena adanya berbagi elektron terjadi pada atom non-logam dengan non-logam. Contoh H2. Jadi kalau yang ikatan ionik tadi logam dengan non-logam, ikatan kovalen terjadi pada atom non-logam dengan non-logam. Contohnya adalah, nah, bagaimana dua atom saling berbagi elektron? Misalkan atom F di sini, F elektron valensinya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. F yang ini juga punya 7 elektron. Masing-masing F kurang 1 elektron. Maka 1 elektron pada F ini akan digunakan bersama-sama di sini. Sehingga terbentuk masing-masing memiliki 8 elektron. 7 elektron. Dipakai bersama satunya ini. Jadi tidak ada serah terima elektron, tapi di sini langsung berbagi. Kalau orang mau buka usaha itu apa namanya iuran, nah itu harus berbagi, share elektron. Jadi berbagi elektronnya, di sharing, sehingga terbentuk kestabilan yang sesuai dengan aturan oktet. Elektron valensinya 8 karena ada pembagian elektron tadi. Ini struktur Lewis untuk F2 yaitu seperti ini. Jadi 2 elektron ikatan di sini terdapat 1 elektron ikatan, 1 pasang ya. Jadi saya bilang pasangan itu berarti ada 2 elektron. Ini 1 pasang elektron ikatan, yang di sekitar ini adalah pasangan elektron bebas. Nah, 1 pasang elektron ikatan ini dilambangkan dengan 1 garis. Ya, ini menunjukkan 2 elektron. Lone pairs ini adalah PEB, pasangan elektron bebas. Yang ini ikatan kovalen tunggal. Ini ditunjukkan ini. Contohnya, contoh lagi struktur Lewis dari air. Air itu H2O. Ikatan yang terbentuk pada air adalah ikatan kovalen karena ikatan antara non-logam dengan non-logam yang begini. Jadi H punya 1 elektron, O memiliki 2 elektron, 6 elektron, sehingga O ini kurang 2 elektron valensi untuk memenuhi 8 aturan oktet tadi. Sehingga O ini akan mengikat 2 atom H. Nah, sehingga O terbentuk 8 elektron. Hanya 2 elektron, hanya juga di sini 2 elektron. Ini ikatan kovalen terbentuk ikatan tunggal di sini. Ini ada PEB-nya, pasangan elektron bebasnya ada di sini. Nah, ikatan kovalen ini ada 3 jenis. Kovalen tunggal, kovalen rangkap, dan kovalen rangkap 3. Contoh kovalen rangkap, ikatan rangkap. Saat 2 atom membagi 2 pasang elektron. Contohnya C. C itu elektron valensinya 4. 1, 2, 3, 4. O elektron valensinya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena C ini kurang 4 elektron, O kurang 2 elektron, maka digunakan bersama-sama seperti ini. Sehingga O memiliki 8 elektron valensi. Juga dengan C. Struktur Lewisnya seperti ini. Ikatan ini ikatan kovalennya menjadi ikatan garis 2 ini. Di 1, 2. Terjadi ikatan rangkap. Sedangkan ini ikatan rangkap 3 antara atom N, nitrogen. N itu 5 elektron valensinya. Maka 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Terbentuk seperti ini. Jadi jangan lupa, dalam ikatan kimia ini harus ingat kalau golongan atom sama dengan jumlah elektron valensi. Dan jumlah elektron valensi itu harus memenuhi aturan oktet. Itu prinsipnya. Jadi ikatan rangkap 3. Berapa ikatan?
berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ikatan. 8 elektron berarti kan dibagi 2. Karena satu ikatan ada 2 elektron. C, ini titik-titik ini adalah elektron valensinya C. Cl ini elektron valensinya saya gambarkan sebagai X. Jadi elektron valensinya seperti ini. Ini struktur Lewisnya. Nah, ini contohnya. Cn, C 4 elektron sebelum berikatan, N 5 elektron. Sudah berikatan, harusnya semuanya 8 elektron. Karena min, Cn min, maka muatannya 1 elektron. Nah, di sini muatannya ada tambahan muatan 1 elektron di sini. Maka totalnya ada 10 elektron. Di sini totalnya 16 elektron sehingga selisihnya ada 6. 6 elektron bagi 2, maka terbentuk 3 ikatan. Sehingga strukturnya bisa dilihat Cn, maka terjadi ikatan rangkap 3. Ini contoh penjelasan untuk H3PO4. Hitung dulu elektronnya sebelum ikatan berapa, setelah ikatan berapa, elektron valensinya ya, ini. Jadi kalau H, elektron valensinya 1, maka setelah ikatan itu 2, bukan 8. Hitung, ketemu 32, yang ini setelah ikatan 46, terjadi perbedaan ada 14 elektron, maka jumlah ikatannya 14 bagi 2, ada 7 ikatan. Ini bisa digambarkan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ikatan kovalen ini dibagi menjadi 2 macam. Ada kovalen polar dengan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen polar terjadi saat ada perbedaan elektron di sekitar 2 atom. Contoh atom H dengan F. Atom H miskin elektron, tidak ada elektron sama sekali, cuma ada 1 di sini. Atom F dia kaya akan elektron. Nah, di sini terjadi perbedaan elektronegativitas. Nah, tadi. Sehingga elektron lebih tertarik ke F. Ikatannya lebih tertarik ke F, lebih dekat ke F elektron ini. Ini yang disebut dengan kovalen polar. Nah, kaya akan elektron, yang ini miskin akan elektron. Sehingga terjadi muatan. Karena pada dasarnya kovalen itu tidak ada muatan, tapi karena adanya polar, perbedaan yang sangat banyak antara elektron yang satu dan yang lainnya, maka terjadi yang namanya muatan parsial negatif, ini yang kaya elektron, parsial positif yang miskin elektron. Ikatan kovalen pada H2 dengan F2 ini disebut dengan ikatan kovalen nonpolar. Dan pada HF disebut dengan ikatan kovalen polar. Nah, ini elektronegativitas adalah kemampuan atom dalam menarik molekul elektron ke dirinya sendiri. Yang ketiga adalah ikatan logam, ikatan yang terjadi antara atom-atom logam dalam kondisi bebas. Jadi misalkan pada logam emas, nah bisa lihat batangan emas kan, nah batangan emas itu tersusun atas atom-atom emas. Nah atom-atom emas itu saling berikatan, namanya ikatan logam. Ini ringkasannya bisa dilihat. Kalau ikatan kovalen seperti ini, seperti orang yang bersahabat ya, berteman. Kalau ikatan ionik seperti orang yang menikah ya, ada serah terima elektron. Nah, ini ikatan logam. Ini seperti sekelompok polisi atau tentara yang membentuk barisan. Nah, itu ikatan logam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.